Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SLBNP Garut, yang saya hormati juga kepada seluruh guru SLBNP Garut, baik yang ada di sini maupun yang ada di Google Meet untuk Ibu Bapak Guru LD. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua di sini bisa berkumpul dengan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara destinasi awal ini akan dibuka, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita lewati hari ini bersama-sama. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lakukan bersama-sama, kemudian akan ada sambutan kepala sekolah, kemudian nanti akan ada pematerian langsung dari calon guru penggerak angkatan 8 Ibu Rizka. Kemudian nanti akan ada kegiatan foto bersama dan juga makan bersama. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SLBNP Garut kepada Ibu Dr. Andania Suniawati. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya hormati Bapak Ibu Guru, saya merasa yang tinggi semuanya. Ini adalah selalu teman-teman setiap bulan pasti ada peningkatan potensi. Saya juga ini sudah dari awal sudah berkomitmen bahwa ini nanti akan bersinergi program penggerak itu dengan program peningkatan kepala sekolah. Lain dimasukkannya program tersebut dalam jadi mohon semuanya dari Bapak Ibu Guru kita sama-sama dukung ya teman-teman kita yang saat ini mungkin baru Rizka yang baru sedang menjalani proses kegiatan tahun penggerak. Mungkin berikutnya akan menyusul beberapa teman kita. Alhamdulillah saya sudah menandatangani beberapa orang yang siap ikut mengikuti kegiatan guru penggerak. Semoga yang lainnya nanti so yang masih ada waktu sampai tanggal 4. Jadi mumpung masih ada, persilahkan. Jadi dalam karir daripada guru itu sekarang kuncinya berada dalam kegiatan guru penggerak. Jadi apapun nanti itu setelah lulus sekolah penggerak akan diberikan khusus. Jangan merasa sakit hati, jangan juga merasa susah gitu ya. Maksudnya adalah perjalanan yang harus dilalui oleh guru sekarang. Bukan main kan dengan produk yang mungkin kita bisa melihat dari lulusan sekolah penggerak atau guru penggerak, karena itu bisa lebih proaktif dalam mengangkat regulasi yang reguler yang dibuat dari Jakarta. Masuk adalah yang pertama guru gitu ya. Jadi walaupun kita sendiri tidak ada waktu itu, alhamdulillah sekarang ada, tapi kita tetap akhirnya bisa bersinergi bagaimana kurikulum atau implementasi kurikulum merdeka itu bisa diterapkan di sekolah kita, yaitu dengan caranya dan belajar bersama. Kita mungkin dulu dari awal-awal ada merasa susah, dan sebagainya, tapi kesininya saya melihat Bapak Ibu ketika mungkin yang dianggap susahnya itu sudah beres, akhirnya bisa belajar dan ngerti dengan siswa kalian gitu ya. Jadi ketika tantangan sudah Bapak Ibu lalui dan ternyata oh saya harus begini dan
semuanya, berkat Bapak Ibu semuanya yang mau belajar, kita bisa mengupgrade diri tak sejajar dengan yang sekolah pada saat ini, sekolah penggerak kita bisa mengikuti dan kita juga bisa melakukan program. Terima kasih untuk Ibu Rizka atas inisiatifnya untuk share kegiatan di sini dan beberapa teman-teman yang menyambut hangat kegiatan ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas sambutan dan juga amanatnya ya yang telah membuka kegiatan ini yang tentunya harus membuat kita semangat ya Ibu Bapak. Bagaimana semangat untuk kelas diseminasi kali ini? Semangat? Oke, coba sebelum nanti kita alihkan kepada moderator, saya mau cek dulu ya, semangatnya boleh? Saya punya temukan ini bisa semangat atau tidaknya Ibu Bapak ya. Jadi nanti kalau misalnya saya buka mata, buka gigi, tertawalah, dicek ya Ibu Bapak. Buka mata, buka gigi, tertawalah. Masih kurang kencang. Sekali lagi ya Bu. Buka mata, buka gigi, tertawalah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan sudah tertawa ya. Berarti sekarang akan menyimak pematerian dari Ibu Rizka ini juga dengan bahagia. Mungkin yang selanjutnya akan saya langsung alihkan kepada pembantu kita, Ibu moderator, kepada Ibu Tiara. Saya persilakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bu Mugi atas waktu dan kesempatannya. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu biar kita nggak panik. Saya juga agak panik sedikit gitu ya. Karena ini permulaan untuk saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah yang barusan Bu Mugi lakukan sudah disimak, bukan disimak ya, sudah dilakukan, alhamdulillah ya. Tidak tidak usah banyak waktu lagi gitu ya Bu ya. Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan Ibu Rizka sebagai pemateri dari calon guru penggerak. Saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Yang pertama, nama lengkap dari calon guru penggerak kita adalah Ibu Rizka Rusinta Agustin, sarjana pendidikan. Tempat tanggal lahir Garut 13 Agustus 1986. Alamat di Perum Saung Sariwates Blok D 50 Desa Godok Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Riwayat pendidikan yang pertama di TK Kemala Bayangkari tahun angkatan 1994. Yang kedua SD Negeri Ahmad Yani 1995. Yang ketiga di SMP Negeri 6 Garut di tahun 2001. Yang keempat SMA Negeri 1 Karangpawitan Garut di tahun 2004. Dan pendidikan terakhir di UPI Bandung jurusan pendidikan luar biasa spesialisasi tunarungu di tahun angkatan 2008. Riwayat organisasi yang pertama, 1. Andalan Pramuka Berkebutuhan Khusus Kuarcap Garut tahun anggaran 2020-2025. Yang kedua, pengurus tim angklung Sabilulungan ABK Garut sebagai sekretaris sampai dengan sekarang. Prestasi yang pernah diraih, yang pertama juara 3 Lomba Kreativitas Guru Pendidikan Dasar tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2015. Yang kedua juara 2 Lomba Program Khusus tingkat Kabupaten tahun 2014. Yang ketiga pengurusan KKG SLBNB Garut tahun 2020-2022. Yang keempat tim ekstrakurikuler pramuka sampai dengan sekarang. Yang kelima menjabat sebagai kepala program SDLB. Yang keenam Wakasek Kesiswaan. Dan yang ketujuh fasilitator TRK DPK Hidup SLBNB Garut. Dengan moto hidup adalah perjuangan dengan 3M. Mulai dari diri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Ibu, biar suasana semakin ramai ya Bu.
Untuk itu, baik langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Rizka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin berdiri ya Bapak dan Ibu guru hebat. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan untuk kegiatan diseminasi hari ini, kepada tim KKG SLB Negeri B Garut yang telah memberikan waktunya juga di kelas insidental ini untuk memaparkan diseminasi tentang budaya positif. Untuk Bapak Ibu guru hebat, rekan-rekan sejawat saya di sini di SLB Negeri B Garut, terima kasih juga untuk waktu yang telah diberikan untuk kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit pesan dan merefleksi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala tadi terkait pendaftaran atau calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih juga untuk teman-teman di sini, Ibu Bapak guru hebat sekalian yang sudah mencoba mendaftar untuk ikut dalam pendidikan guru penggerak di angkatan ke-10. Adapun untuk angkatan yang ke-9 akan maju adalah Ibu Elis dari ULD Limbangan dan Ibu Akbarina Indah yang akan maju ke tahap selanjutnya di angkatan 9. Kita doakan juga untuk mereka biar bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan di sini juga tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala juga, marilah kita semua di sini bergerak semuanya dan menggerakkan untuk rekan-rekan kita semuanya. Di sini juga memang pada awal setelah kita refleksi ya, saya sendiri untuk di tahap awal memang merupakan adaptasi pembiasaan ya Bu. Dari mulai yang situasi aman nyaman ke dalam pendidikan itu memang subhanallah. Tapi di sini saya mensiasatinya, apalah saya menjadi sunatullah agar sunatullah itu menjadi lillah dan akhirnya menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memaparkan tentang praktik baik implementasi segitiga restitusi dalam pembelajaran. Mungkin bagi Bapak Ibu guru hebat, hal pertama atau hal baru segitiga restitusi seperti apa implementasi dalam pembelajaran di kelas khususnya, karena ini untuk penerapannya saya adalah di kelas sendiri, seperti apa dan bagaimana. Kita lihat di sini dulu. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Bagaimana kita bisa menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya? Bagaimana kita bisa membawa mereka menuntun ibarat seorang petani yang menyemai di ladangnya akan menghasilkan padi, tidak akan menghasilkan gula atau tebu. Begitu pula kita di sini dalam meningkatkan minat, bakat, karakter, budi pekerti dan apa yang ada di dalam potensi siswa yang secara kodrat alam telah dibawa sejak lahir, kita tingkatkan dari sana. Mari kita melihat ke depan, Ibu Bapak guru hebat. Di sini ada melihat hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu guru hebat setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu sesuai atau tidak menurut Bapak dan Ibu guru hebat? Mangga. Dan untuk yang kedua, ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah ini juga sudah sesuai atau tidak? Menurut Bapak dan Ibu guru hebat, pernyataan mana dari kedua pernyataan ini yang sudah sesuai? Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, atau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ada yang bisa membantu menjawab? Ya,
Sudah sesuai? Bagaimana? Dari sayap kiri saya? Sudah sesuai kan? Kita lihat ya selanjutnya. Ini Bapak dan Ibu. Dari hasil telah analisis, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat telah mencoba merefleksi dan menjawab apa yang telah tadi dipaparkan. Di sini kita lihat pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini, terus di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kenapa di sini kasih tanda X? Siapa bisa menjawab? Bisa membantu saya? Di sini kita akan berkolaborasi ya. Di sini tidak ada siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini juga kita tidak sedang berkompetensi, tetapi kita sedang berbagi dan berkolaborasi. Itu yang kita ingat, Ibu dan Bapak guru hebat sekalian. Jadi tujuan kita adalah di sini adalah berkolaborasi, berbagi dan belajar di sini. Tidak ada persaingan, tidak ada salah dan benar untuk hal ini. Bagaimana? Ada yang bisa membantu? Mengapa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi anak belajarnya karena penghargaan. Ya, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak guru hebat. Itu salah satu jawabannya. Karena dengan penghargaan tidak selamanya akan memberikan motivasi belajar anak. Di mana kita yang melihat ini adalah faktor ekstrinsik, di mana kita harus meningkatkan faktor intrinsik apa yang ada di dalam diri anak. Karena di sini motifnya adalah dapat penghargaan, adanya faktor ekstrinsik dari orang lain, yaitu penghargaan berupa pujian, berupa piala ataupun yang lainnya. Di sini merupakan faktor ekstrinsik. Sementara di sini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah. Di sini membersihkan halaman sekolah. Di sini nanti ada faktor intrinsiknya. Bagaimana siswa nanti di sini dapat literasi membacanya? Bagaimana siswa di sini untuk meningkatkan disiplin dirinya? Makanya kita untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara budaya positif atau bagaimana disiplin positif terhadap murid-murid kita. Karena kita seyogianya menurut Ki Hajar Dewantara itu harus menghamba pada siswa. Selanjutnya kita mari menganalisis kembali di sini. Bisa dibaca 5 detik. Mangga Bapak dan Ibu guru hebat. Nanti bisa membantu saya untuk mengungkapkan argumentasi setelah menganalisis dari sini. Ada yang bisa membantu saya? Apa dong? Oh iya. Iya, mangga. Mangga, Bapak mau memberikan argumennya. Mangga. Di sini ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalannya. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangannya. Enggak. Untuk yang ULD juga mangga tiasa untuk berkontribusi menyampaikan argumennya. Ada yang mau membantu saya?
Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, sepertinya memang kalau kita mempunyai suatu keinginan, apabila ada gangguan dari yang lain, saya kira kita bisa mempertahankannya, ya karena sebagai sekuat tergantung kuat atau tidaknya keinginan kita. Sebentar lagi ada pemilihan, misalkan ada udah pegang A, tapi yang C datang menuju dengan uang segala macam, bisa saja dia berubah. Tapi kalau dia pandangannya kuat, itu tidak akan lepas gitu. Terima kasih Bapak. Ada lagi dari sebelumnya satu perwakilan. Barusan sudah dari Bapak Erita Kariwan. Terima kasih. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekilas saya baca, tapi ini hanya sebatas tentang apa yang bisa saya tangkap dari tulisan yang ada di depan. Saya membacanya dulu dari atas dulu. Ini adalah perubahan paradigma atau mungkin bisa juga dengan perubahan kebiasaan atau adat istiadat kita atau yang sudah sering kita lakukan dalam keseharian. Ketika kita mempunyai paradigma yang sudah berakar di dalam otak kita atau dalam diri kita, kita menganggap itu adalah sesuatu hal yang berharga yang harus kita pertahankan. Sementara sekarang misalnya seiring berjalannya berubahnya zaman, kita itu tidak bisa lagi untuk duduk nyaman di suatu tempat yang dianggap oleh kita itu berharga. Maka kita harus mencoba atau misalnya ada teman yang mengiringi kita untuk kita bisa berubah. Teman itu meskipun misalnya kita itu sangat tidak mau atau enggan untuk berubah, tapi teman kita itu dengan berbagai upaya akan terus mencoba mengiringi kita untuk bisa merubah mindset kita atau paradigma kita. Mungkin seperti itu, Bu Rizky. Terima kasih Bu Komala yang telah memberikan pandangannya terkait apa yang telah ditampilkan. Terima kasih juga untuk Pak Eri yang telah memberi pandangannya. Baik, kita merefleksi ke sini. Ini yang menjadi jawabannya. Dari apa yang telah tadi dilihat dan dibaca serta dianalisis oleh Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, di sini kita melihat posisi ilusi kontrol guru. Menurut William Glasser, choice theory. Di sini adalah bagaimana ilusi guru mengontrol murid, bagaimana ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif dan bermanfaat, bagaimana ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan terakhir bagaimana ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kita melihat dari dua jawaban itu. Jawabannya memang sudah sangat bagus di sini. Kita bisa melihat dan merefleksi ke sini. Bagaimana kita bisa mengontrol murid? Bagaimana kita bisa mengontrol diri? Apapun, sekuat apapun, apa yang berharga di tangan kita, di genggaman kita, dengan adanya unsur faktor yang tadi ekstrinsik dari luar, apabila kita mempunyai kontrol diri dari dalam, intrinsik itu insya Allah tidak akan terganggu. Jadi itu kita refleksi dari gambar tadi. Kita melihat kenapa kita harus menggenggam, kenapa kita tidak bisa terlihat atau adanya ancaman, menghardik tadi atau apapun yang mengintimidasi kita, biar kita membukakan kepala kita. Jadi disinilah posisi begitu pula terhadap guru. Apapun yang kita akan terapkan kepada siswa, bagaimana kita mengontrol terhadap muridnya, bagaimana kita membuat penguatan positif, efektif, dan bagaimana kita biar orang merasa dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena di sini nanti ada bagaimana tipe-tipe sebagai guru itu sebagai apa. Ada nanti tipe guru itu kita gimana? Apakah kita itu sebagai guru penghukum? Apakah kita itu sebagai guru pemantau? Apakah kita itu sebagai teman? Apakah kita itu sebagai manajer? Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini dari tadi perubahan, kenapa ada perubahan paradigma stimulus respon dan efek di sini? Bagaimana kita
realitas kebutuhan kita sama di sini. Sedangkan untuk teori kontrol di sini adalah berbeda. Terus semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bedanya, jadi kita bisa membaca di sini apa perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon ini datangnya dari tadi luar, yaitu faktor ekstrinsik tadi. Kalau teori kontrol adanya di kita. Di sini, bagaimana kita mengontrol diri kita, karena apapun keputusan, apapun yang kita ambil semuanya, bagaimana teori kontrol kita di dalam diri kita tidak akan terganggu dari faktor ekstrinsik, faktor dari luar, baik itu merupakan ancaman, hukuman, ataupun menghardik apapun. Karena kalau kita mempunyai teori kontrol sendiri, insya Allah kita akan kuat ke dalam keyakinan kita. Selanjutnya di sini, kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, seperti yang tadi. Hayulah, mari kita, itu kan dari ada respon dari orang lain, ada stimulus, ada faktor eksternalnya. Kalau di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi putusan ada di dalam diri kita. Terus di sini juga, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di dalam kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena tadi ini yang bisa mengontrol diri adalah Anda sendiri. Selanjutnya di sini, memaksakan ada saat bujukan yang gagal di sini. Sementara di sini kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang teman kita di sekolah, baik dengan orang tua, dengan kepala sekolah, baik dengan siswa, baik pun orang yang berada di atas kita seperti pengawas ataupun yang lebih tinggi dari pengawas. Nah, selanjutnya kita di sini kita menata kembali pemahaman tentang disiplin. Tadi dari awal kita membahas tentang disiplin. Nah, ini kita lihat di sini, kita baca sama-sama. Bisa membantu saya untuk dibacakan, mangga. Di sini ada disiplin. Enggak, terima kasih Bu Komala. Makna disiplin. Disiplin merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Disiplin juga berarti memiliki tanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Dengan memiliki disiplin, kita bisa menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terima kasih, Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini kita garis bawahi yang paling bawah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita ambil contoh di sini. Kalau kita datang pagi-pagi, Bapak dan Ibu guru hebat, karena takut absen, takut kepala sekolah, atau ada tanggung jawab, atau bagaimana? Tanggung jawab. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini ada unsur kepatuhan di sini. Jadi karena kita manusiawi ya, kita datang pagi itu karena takut absen, kamu terlambat. Kita takut ibu kepala sekolah. Kita takut anak didik kita terlantar. Gitu. Karena kita datang ke sekolah ini akan menghampiri anak didik kita, murid-murid kita. Kita akan menghamba kepada siswa. Jadi kita di sini ada kata mendapatkan kepatuhan. Jadi memang manusiawi kalau kita datang pagi itu pertama kamu begitu. Tapi apakah ada di sini pencapaian suatu tujuan mulia? Apakah ada di dalam diri kita? Nilai-nilai apa yang ada di dalam diri kita? Nilai-nilai kebajikan apa yang kita sodorkan? Atau
kita datangkan untuk anak didik kita apabila kita pergi ke sekolah. Jadi kita lihat, kita refleksi kembali. Bapak dan Ibu guru hebat, bukan di sini saya menggurui atau lebih hebat atau apapun, karena kita di sini berkolaborasi, kita di sini berbagi dan kita belajar yang akhirnya kita akan berkarya sampai nanti kita bergembira dan akhirnya kita mendapat suatu keberkahan. Jadi ingat, kita ketujuan akhir kita adalah mendapatkan keberkahan. Nah, untuk disiplin positif di sini adalah karakter seseorang dalam bentuk sikap dan tingkah laku yang terbentuk dari kesadaran dalam diri, terinternalisasi bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Tadi yang saya bilang, nilai-nilai yang ada di dalam diri, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti tadi, jujur, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang. Ini apakah ada di dalam diri kita semuanya? Apakah sudah tercipta di dalam diri? Karena kita datang ke sekolah ini sudah ada nilai-nilai kebajikan universalnya. Sudah ada tertuang nilai-nilai ini di dalam diri kita. Bukan karena kamu, bukan karena takut kepala sekolah, bukan karena takut sama pemerintah gitu. Jadi apakah ada nilai-nilai yang ada di dalam diri kita? Karena ada komitmennya, rasa tanggung jawabnya, bersyukur dengan keadaan sehat walafiat, kita bisa datang kembali ke sekolah dalam keadaan senang, ceria, dan menyenangkan untuk para murid-murid kita yang tentunya sangat menunggu kita di kelas. Nah, di sini juga, mengapa muncul ada istilah disiplin positif? Disiplin itu patuh terhadap aturan atau norma, ada kesan ketidaknyamanan karena terpaksa. Seperti tadi ibu-ibu ya, bisa disadari, diakui, apakah kita nyaman misalkan dengan sistem kepatuhan ini? Nah, itu seperti itu. Disiplin itu seharusnya terbentuk karena motivasi intrinsik itu yang ada di dalam diri, yang telah terinternalisasi karena karakter tadi, yang nilai-nilai kebajikan universal. Biar kita datang ke sekolah itu yang hasilnya itu lelah, dengan pekerjaan banyak, dengan siswa yang beraneka ragam, berdiferensiasi, dan nanti akhirnya menjadi suatu habit, sunatullah, dan nanti lillah, dan akhirnya menjadi berkah. Pulang pun kita menyambut keluarga kita dengan perasaan senang gitu, karena emang nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita itu sudah ada di dalam diri kita. Mari kita merefleksi, karena emang awalnya juga saya juga di sini belajar dan bagaimana merefleksi apakah saya sudah tepat menjadi guru yang menghamba kepada siswa, apakah saya sudah menjadi guru yang diidolakan oleh siswa-siswa saya, apakah saya sudah dirindukan oleh siswa-siswa saya ketika saya tidak ada di kelas, ketika saya tidak ada di sekolah, dan ketika siswa saya tentunya sedang berlibur, apakah mereka mengingat saya? Kita refleksi kembali. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal tadi di sini semua tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Dari mulai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana di sini berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, sampai mandiri. Semua dimensi elemen ini tertuang ada di dalam nilai-nilai kebajikan yang tadi yang telah disampaikan. Di sini juga dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Gosen. Jadi bagaimana menurut Diana ini memunculkan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada motivasi intrinsiknya, semua muncul dan bisa ada di dalam keyakinan diri kita. Nah, untuk yang tadi nilai-nilai kebajikan universalnya, yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua ada Ibo Primary Years Program. Terus ada di sini 9 pilar karakter. Terus ada lifelong witness and life skill, dan terakhir adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, untuk profil pelajar Pancasila kita sudah tidak asing lagi ya. Bagaimana dimensi ini, 6 dimensi dari mulai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana menciptakan murid kita mandiri, bernalar kritis,
berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif atau inovatif. Selanjutnya di sini untuk yang kedua, untuk Ibu Primary Years Program. Di sini adalah nilai tadi, kebajikan yang tadi. Kita di sini tuangkan ada 12 sikap murid yang ada di dalam sikap murid. Kita lihat, cermati apakah sikap-sikap murid ini memang ada di dalam faktor intrinsik murid itu, apakah tidak? Yang pertama, toleransi. Apakah sudah ada toleransi di dalam siswa atau murid di dalam dirinya? Karena kita seperti yang kita ketahui, sekolah kita adalah sekolah Masagi. Bagaimana kita menerapkan 5 niti, ya? Terus di sini bagaimana rasa hormat murid kita kepada gurunya, integritas murid kita, adik mandirian, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Bagaimana menghadirkan semua sikap-sikap murid itu ada di dalam diri, faktor intrinsik di dalam murid itu kita tingkatkan dalam 12 sikap murid ini. Terus di sini ada 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Yang terakhir, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Di sini hampir sama ya, Bapak Ibu guru hebat, seperti yang tadi dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Cuma di sini lebih penekanannya kepada 9 pilar karakter. Selanjutnya di sini, yang lifelong goodness and life skill. Di sini bagaimana keterampilan hidup, dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk untuk pedulinya di sini adalah penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, dan sebagainya. Bagaimana di sini kita menghadirkan keterampilan hidup? Bagaimana menunjuk hidup peduli penalaran ini ada di dalam diri murid-murid kita. Nah, ini untuk nilainya nanti bisa dibaca kembali bagaimana nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa yang ada di dalam diri murid kita, di dalam diri kita sebagai seorang pendidik di sini, dari mulai bagaimana pedulinya, bagaimana keikutsertaannya, kebersihannya, semua tercakup di sini di dalam nilai-nilai kebajikan. Yang tadi nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini kita melihat adanya hukuman dengan penghargaan seperti tadi yang kita lihat di pemantik yang pertama ya. Pertanyaan pemantik yang bagaimana hukuman dan penghargaan itu sesuai diterapkan atau tidaknya. Bagaimana hukuman itu menyakiti, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Bagaimana nanti si murid kita ini tidak menjadi orang atau pribadi yang bertanggung jawab atau mengungkapkan semua keinginannya, dia tidak terbuka terhadap apa yang menjadi keinginan dari dalam dirinya. Dan tentunya di sini juga penghargaan itu akan merusak hubungan. Kenapa di sini? Karena dengan adanya penghargaan, adanya hadiah, adanya terus-terusan, itu akan merusak hubungan. Nanti kalau misalkan siswa A dengan terus-menerus mendapatkan penghargaan, reward atau apapun, di sini akhirnya pada saat tidak mendapatkan suatu penghargaan atau reward, nanti ada sikap yang akan dimunculkan dari siswanya sendiri. Terus di sini juga akan mematikan kreativitas. Di mana misalkan satu orang murid satu kreativitas di dalam jenis kesenian misalkan, karena dia terus tertuju kepada kesenian, di sini akan tentunya mematikan. Dia tidak akan berkembang ke yang lainnya, baik itu olahraga ataupun jenis-jenis kreativitas lainnya. Di sini menghukum dengan ranking. Kenapa di sini menghukum dengan ranking? Karena tidak semua siswa kita akan mendapatkan ranking, dan ranking ini menjadi suatu penghargaan untuk siswanya. Kita melihat kita ranking itu tidak menjadi patokan apa kita di SLB. Tentunya adanya suatu hasil analisis,
hasil apa yang diterapkan selama 1 semester kepada murid kita, tentunya kita akan menjadi gambaran pola atau sikap apa, karakter apa yang ditingkatkan oleh murid kita. Tentunya bukan nilai atau ranking. Nilai tidak menjadi patokan, nilai tidak menjadi juga jaminan, karena sekecil apapun perkembangan dari murid kita itu merupakan apresiasi dan prestasi buat kita sebagai pendidik yang menuntun siswa kepada kodratnya. Karena kita itu, ingat ya, kita atau bayi itu lahir dengan kertas samar. Bagaimana kita menebalkan kebaikannya dan menipiskan keburukannya. Bagaimana kita membawa siswa kita kepada pola-pola kebaikan dan menipiskan pola-pola keburukannya. Nah, di sini juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitas gagal itu ada hukuman dan penghargaan. Sementara identitas sukses ini adanya konsekuensi dan restitusi. Bagaimana di sini adanya konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring, adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan di sini restitusi, bahasa yang baru mungkin untuk kita adalah murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, fokus terhadap pemecahan masalah dalam jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan tentunya teori kontrol tadi yang ada dalam faktor intrinsik di dalam diri murid itu, bagaimana murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi bagaimana kita memunculkan solusi-solusi apa, alasan-alasan apa, atau kata-kata apa yang nanti akan dihadirkan pada murid-murid kita apabila melakukan suatu kesalahan. Nah, ini bisa dilihat hukuman dan konsekuensi. Hukum itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan ya, Bapak dan Ibu. Kalau kita dihukum, senang atau tidak? Tidak. Iya, makanya di sini adalah sesuatu yang menyakitkan, membuat murid sakit baik secara fisik dan hati, nantinya akan berdampak kepada emosi dan sosialnya tentu di dalam murid kita. Di sini yang akhirnya murid akan membenci terhadap kedisiplinan karena ada hukuman itu. Kita udah mulai menjudge siswa itu seperti ini, anak ini seperti ini. Kita mulai sekarang kita refleksi, jangan langsung menjudge atau menghukum siswa. Kita bisa melihat dulu nanti dari segi restitusinya seperti apa, kita berdialog dulu dengan siswa itu seperti apa, kita bertanya dulu alasannya kepada siswa, karena siswa melakukan hal tersebut itu pasti ada alasannya. Konsekuensi juga di sini sama, sesuatu harus terjadi membuat murid merasa tidak nyaman jangka pendek, karena konsekuensi ini adanya suatu aturan. Ini konsekuensi adanya perencanaan. Kalau hukuman sifatnya adalah spontan, tanpa ada perencanaan. Kalau konsekuensi akan ada perencanaan. Misalnya dalam suatu ekskul pramuka, karena murid A datang terlambat 10 menit, otomatis 10 menit pembelajaran tidak terlalui. Beda lagi dengan hukuman, ini sudah ada kesepakatan dari awal. Kalau ekskul pramuka itu kita ketemu di jam 10. Berarti kalau misalkan nanti jam 10 lewat 15 atau lewat 20, berarti itu nanti dari konsekuensi atau kesepakatan yang telah kita tetapkan. Sementara hukuman di sini sifatnya adalah secara langsung. Bersihkan tong sampah atau apa, itu hukumannya secara langsung, tidak direncanakan. Nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Nah, ini bisa dibantu juga Bapak dan Ibu guru. Ini ada 6 ya, saya akan bantu membaca ya. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, bisa dijawab. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat dengan bahasanya, saya tidak akan lagi terlambat sekolah karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Nah, seperti itu Bu Ibu, Bapak guru hebat. Itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Selanjutnya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Baik. Yang ketiga,
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Baik, Bapak hebat semuanya, Ibu. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai topi saat upacara. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi atau hukuman? Kita lihat nanti ya, ayo. Yang 12. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, nanti kita lihat ya. Terus yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Kita lihat di sini. Apakah betul semuanya? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu waktu buat Bapak Ibu guru hebat semuanya. Berarti sudah mulai paham mana hukuman, mana konsekuensi ya. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, di sini ada 3 motivasi manusia tadi: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid seragam lengkap agar tidak terkena razia, ketertiban berpakaian. Ini merupakan faktor intrinsik di sini karena murid seragam lengkap agar tidak terkena razia, ketertiban berpakaian. Jadi ini faktor ekstrinsik. Jadi adanya faktor intrinsik itu jadi bukan muncul dari diri. Bagaimana murid itu seragam lengkap itu berarti tadi kepatuhan, adanya takut, ya. Jadi ada esensinya, ya. Terima kasih Ibu Siti. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid mau belajar keras tujuannya mendapat ranking 1. Yang tadi. Ya, jadi itu faktor ekstrinsik. Jadi mau belajar keras itu karena mendapatkan ranking 1 emang bagus, tapi karena tadi kita lihat tujuan utama kita apalagi di SLB ini adalah bukan ranking, bukan nilai, tapi adanya peningkatan, perkembangan, baik itu karakter sekecil apapun di dalam murid kita. Sementara yang terakhir di sini adalah motivasi intrinsik, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid datang lebih pagi karena dia rajin dan prepare sebelum belajar dimulai. Nah, ya, berarti kan ini dalam diri untuk datang lebih pagi. Seperti tadi yang saya tanyakan, Bapak Ibu guru hebat datang pagi karena apa? Gitu. Sama murid juga. Apakah motivasinya intrinsik? Murid juga apakah takut dengan gurunya? Apakah takut tidak bertemu dengan teman-temannya? Apakah takut tidak mengobrol atau berkomunikasi dengan teman-temannya? Kita nanti bisa bedakan faktor intrinsika atau faktor ekstrinsik. Nah, kita lihat di sini, kita sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar tentunya. Dari mulai lihat, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup di sini. Bagaimana kita untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Bisa Ibu Bapak merasakan apakah kebutuhan dasar ini memang ada di dalam diri Bapak dan Ibu semuanya? Bagaimana kita dicintai, bagaimana kita safety-nya untuk bertahan hidup. Kita lapar itu langsung makan kan? Karena kebutuhan dasar ini. Kita lapar itu bukan tetap membiarkan kelaparan kita. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita? Karena apapun yang kita lakukan atau murid kita lakukan, apabila misalkan ada kesalahan atau perbuatan yang tidak menyenangkan, itu adalah
adanya 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Sepakat Bapak dan Ibu guru hebat? Nah, jadi di sini bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar manusia itu dari mulai survival, kita disayangi oleh istri, suaminya, anaknya, sesama rekannya, bagaimana kita memenuhi semua kebebasannya tanpa ada paksaannya, faktor dari luarnya. Kita di sini juga kebutuhan dasar untuk kesenangan ya. Pak Ari, Pak Eri selalu memberikan kesenangan kepada kami, kepada Ibu Bapak guru hebat. Terima kasih. Itu adalah kebutuhan dasar kami yang telah dipenuhi oleh Bapak Ari dan Bapak Eri. Terima kasih. Merasakan Ibu Bapak guru semua disenangkan oleh Bapak Ari dan Bapak Eri ya. Kita dipenuhi, difasilitasi. Kita sekarang selalu mengeluh apapun kepada Pak Ari dan Pak Eri. Khusus yang di PRD dan ASN ada Pak Cece, Pak Tegar, Pak Denny, ada Pak Aji, Pak Firdaus, dan bapak-bapak yang lainnya yang semua saling melengkapi kebutuhan. Tetapi kita lihat kebutuhan apa yang diperlukan, kebutuhan apa yang dilengkapinya gitu. Jadi jangan sampai semua kebutuhan itu disalahgunakan seperti itu ya. Nah ini tadi kita sebagai guru posisi kontrolnya ada di mana? Mangga, Bapak dan Ibu guru hebat, sebagai penghukum, apakah membuat murid merasa bersalah? Sebagai teman, pemantau, manajer. Idealnya Bapak dan Ibu guru hebat di mana kita posisinya? Kita lihat ya, contohnya di sini. Kita lihat, kalau sebagai guru yang suka penghukum di sini, contohnya murid diminta push up 10 kali. Apakah ada yang pernah melakukan seperti itu? Melakukan kesalahan, hukuman. Karena untuk sekarang sesuai kodrat zaman tidak membenarkan untuk push up, sit up, squat jam seperti itu tidak. Karena kita di sini mempunyai posisi kontrol. Bapak dan Ibu guru hebat ya. Kita sudah bisa mengenal kita sebagai apa posisinya. Kita kesampingkan guru sebagai posisi kontrol hukuman. Karena ini mungkin adanya di zaman era yang sangat dulu. Kita sekarang melihat era zaman yang lebih milenial, lebih canggih dan lebih semua berbasis data digital. Apakah di sini juga kita sebagai teman bersama murid kita? Sebagai teman bukan? Ayolah, jangan terlambat lagi buat senang gurumu ini, jangan terlambat lagi ya nanti. Jadi ini kita samakan dulu dengan kasus murid sering datang terlambat. Posisi kita apakah dihukum, teman, restitusi, pembuat rasa bersalah, pemantau. Kita refleksi, kita analisis kembali apa yang kita lakukan selama ini terhadap murid kita. Apakah penghukum? Apakah di teman? Apakah di restitusi? Apakah rasa bersalah atau pemantau? Kita refleksi Bapak dan Ibu. Kita refleksi dan kita tentunya akan mengelaborasi dari pemahaman-pemahaman Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Kebanyakannya di mana? Teman. Baik, kita lihat ya di sini. Nah, ideal kita itu adalah sebagai guru posisinya di manajer. Bagaimana guru membuat sesuatu bersama murid dengan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada segitiga restitusi yang tadi. Segitiga restitusi ini adalah adanya dialog dulu antara siswa dengan gurunya, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi bagaimana nanti murid itu mencari solusi sendiri, bagaimana murid itu mencari akar permasalahan sendiri. Tentunya kita mengingat kepada karakteristik, melihat kepada kebutuhan, melihat kepada siswa-siswa di SLB tentunya akan berbeda dengan siswa di umum yang tentunya dalam penerapan
tiga restitusi ini akan berbeda. Di sini juga saya sudah menjelaskan kepada tim fasilitator adanya perbedaan antara segi tiga restitusi untuk DSLB dengan di umum. Kenapa? Karena mau tidak mau kita harus memfasilitasi siswa itu, kita harus memancing. Kalau di umum itu, bagaimana segi tiga restitusi itu muncul dari intrinsiknya. Tetapi kita kalau di SLB lebih ke intrinsik, lebih ada dorongan. Bagaimana kita memunculkan untuk siswa itu mengungkapkan apa yang ada di hatinya, apa yang ada di otaknya, apa yang dia ungkapkan, dia percakapkan selama ini. Kita dengarkan, kita amati, kita gabungkan semua hasil dari percakapan-percakapan siswa ini. Mengapa kita harus menggunakan metode percakapan ini? Karena kita akan memunculkan percakapan antara seorang ibu terhadap siswanya. Bagaimana kita bisa berdialog, berkomunikasi dengan murid kita apabila bahasa-bahasa yang kita gunakan tidak seperti bahasa seorang ibu terhadap anaknya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, Bapak dan Ibu guru hebat. Kita lihat ya di sini. Kesepakatan dari murid-murid satu kelas dan mereka yakin apabila kesepakatan tersebut dijalankan, nilai-nilai kebajikan yang didambakan di kelas akan terrealisasi sehingga kelas menjadi nyaman untuk belajar. Sedangkan di sini keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini ada perbedaannya. Bagaimana kita memunculkan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam murid kita, khususnya untuk murid yang besar. Kalau murid yang kecil tentunya adanya pendampingan, adanya bimbingan untuk menerapkan suatu keyakinan kelas di dalam kelas. Karena keyakinan kelas ini adalah bentuknya berupa kata-kata positif. Nanti kita di slide selanjutnya. Nah ini contoh, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada mencuci tangan setiap saat? Di sini kita lihat, kalau keyakinan kelas, kalau keyakinan di sini kita menggunakan helm itu untuk keselamatan, bukan karena takut polisi atau bukan karena takut ditilang. Karena keyakinan yang ada di dalam diri kita, apa yang kita bangun, sehingga di sini muncul keyakinan. Kalau kita pada polisi, berarti kemungkinan untuk tertabrak atau musibah itu ada gitu. Tetapi kalau kita mempunyai keyakinan, kita memakai helm itu karena adanya keselamatan. Ada faktor intrinsik di dalam diri kita, beda lagi. Terus di sini juga untuk memakai masker, karena ada peraturan, takut COVID atau apa. Tetapi kita lihat di sini, apakah di dalam penggunaan masker itu baik untuk kesehatan, ada manfaatnya atau tidak, itu ada perbedaannya. Mengapa kita harus muncul keyakinan dan apa perbedaannya di dalam peraturan? Ya, jadi tadi memunculkan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, ini salah satu contoh yang sudah saya lakukan di kelas. Bagaimana membuat suatu keyakinan kelas kepada siswa setelah melakukan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Bagaimana dari keyakinan kelas bersama murid kemudian dikomunikasikan bersama orang tua. Dan keyakinan kelas ini disepakati untuk 1 tahun ke depan. Karena keyakinan kelas ini adalah apa yang dia yakini, apa yang dimunculkan dari muridnya, jadi tidak bersifat paksaan. Karena seperti ini bisa didengarkan. Di sini Arsad telah
membacakan keyakinan yang dibuat di kelasnya. Contohnya, mengikuti upacara hari Senin, terus datang pagi. Jadi bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa positif. Jadi bukan berupa peraturan-peraturan kelas. Bagaimana yuk kita memunculkan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam diri siswa itu, agar dalam 1 tahun ke depan itu pembelajaran bisa sesuai dengan keyakinan kelasnya. Apa yang telah direncanakan dari awal kita bertemu, kita mengadakan kesepakatan kelas bersama orang tua tentunya. Apa yang telah disepakati oleh murid, kita komunikasikan kepada orang tuanya. Kita sampaikan kontrak kerja kita, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita selama 1 tahun ke depan mau apa, seperti ini. Jadi kita di sini adanya diskusi, adanya kolaborasi tentunya, karena kita tidak akan semua berjalan dengan lancar tanpa adanya kolaborasi dengan orang tua. Bagaimana suatu pembelajaran kita akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa ada kolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, murid, dan tentunya dengan pihak sekolah dan warga sekolah. Nah, kita kembali ke restitusi. Di sini kita lihat proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif dengan mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Jadi tadi yang direstitusi itu adanya dialog, adanya komunikasi, mencari solusi dari siswa, dan tentunya akan menjadi penerapan ke depannya. Nah, ini untuk cirinya, bisa dibaca, bisa dibantu Bapak dan Ibu. Ciri-ciri restitusi. Angga? Bisa dibantu untuk dibacakan? Terima kasih. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang. Terima kasih Bapak Yeri yang telah membantu membacakan di sini ciri-ciri restitusi. Jadi bagaimana kita menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana memperbaiki hubungan agar menjadi lebih baik. Karena tadi contohnya adalah siswa kesiangan, ya. Kita ingat contohnya siswa kesiangan. Terus di sini adanya tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti kita mencari solusi kepada siswa kita itu. Jangan memaksa, pokoknya kamu harus gini. Tidak. Tetapi kita menawarkan bagaimana baiknya, apa solusinya. Coba kita pikirkan, kita kaji, kita lihat. Jadi adanya dialog antara kita sebagai pendidik dengan muridnya. Nah, ini segitiga restitusi ini contohnya lihat ada di keyakinan kelas 5B1, karena saya mencoba menerapkan di kelas 5, tetapi saya menerapkannya untuk siswa kelas 12. Kebetulan kemarin saya mengambil contohnya itu Arya dan Rangga karena posisinya sedang libur sekolah. Di sini bagaimana menstabilkan identitas. Jadi nanti ada cara-caranya. Kita di dalam berdialog itu tidak langsung kepada poin-poin pokok, tapi kita stabilkan dulu identitasnya dulu. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tahu, ibu juga manusia, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas. Jadi kita itu menjudge anak itu langsung, kamu salah, kamu datang siang. Tidak. Jadi adanya segitiga restitusi. Mungkin untuk Bu Dwi kemarin telah melihat bagaimana saya, dan Bu Sri juga ya kemarin telah melihat
bagaimana saya melakukan segitiga restitusi untuk Mama Dani. Bu Sri, ya kemarin saya telah menerapkan segitiga restitusi ini untuk Mama Dani. Bagaimana menstabilkan identitas dia, bagaimana kita tidak langsung menjudge Mama Dani itu salah mengambil uang Mama Alifa, tidak. Bagaimana pendekatan-pendekatan kita yang digunakan, terus bagaimana validasi tindakan yang salahnya. Mama Dani kan punya alasan, Mama Dani hebat, sudah berbuat baik, mengambil uang. Tetapi Mama Dani tahu tidak, itu uangnya punya siapa, ada di posisi ini, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir di sini menanyakan keyakinan. Bayangkan untuk kita ditentang kelas yang ideal itu untuk nanti Mama Daninya itu, Mama Dani, apabila Mama Dani telah melakukan nilai-nilai kebajikan di hari ini, apa dampak ke depannya, apa yang didapatnya, pahala atau dosa. Itu yang sudah saya terapkan di segitiga restitusi. Dan alhamdulillah dalam kasus Mama Dani kemarin, akhirnya yang tadinya tidak mau mengembalikan uang yang diambilnya, menemukan, karena Mama Dani itu ternyata tidak salah karena menemukan, bukan mengambil. Beda lagi acaranya kalau mengambil, karena Mama Dani menemukan uang Mama Alifa yang terjatuh. Nah, di sini bagaimana kita segitiga restitusi ini agar Mama Dani mengembalikan? Tentunya cara-cara ini, cara-cara 3. Nah, lihat di sini. Kamu punya alasan mengapa lakukan seperti itu. Mama Dani kan tahu kenapa Mama Dani menyimpan uangnya, tidak langsung mengembalikan. Kita tidak langsung menjudge Mama Dani salah, Mama Dani tidak mau mengembalikan. Nah, jadi adanya pendekatan-pendekatan yang kita terapkan untuk Mama Dani. Terus di sini yang tadi menstabilkannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mama Dani tahu kalau mengambil uang itu salah, tetapi Mama Dani jadi ada di sini bagaimana menstabilkan identitasnya. Terus di sini bagaimana meyakinkan yang kita sepakati. Mama Dani, kalau Mama Dani mengembalikan uang Mama Alifa, berarti Mama Dani sudah melakukan perbuatan kebajikan, sedang melakukan nilai positif, budaya baik di hari Jumat, karena kebetulan kemarin hari Jumat. Jadi di dalam segitiga restitusi yang kemarin saya terapkan untuk Mama Dani, alhamdulillah sudah berhasil. Nah, di sini posisi seorang guru ada pada manajer menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita ingat posisi kita sebagai manajer ya, bukan penghukum, bukan pemantau juga. Di sini kita manajer teman dan bukan pembuat rasa bersalah juga terhadap siswanya. Di sini adalah tujuannya menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Kita ingat visi misi sekolah kita SLB Negeri Begarut yang telah kemarin kita buat dan sepakati bersama adalah membentuk siswa SLB atau lulusan yang mandiri. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat sesuai dengan visi misi sekolah kita. Nah, ini bisa dilihat ada kasus pertama kebetulan mengambil kasusnya Arya dan yang kedua Rangga. Untuk di sini segitiga restitusinya adalah Arya sering datang terlambat. Arya datang ke sekolah pada pukul 8. Datang terlambat ini sudah sering dilakukan. Alasan datang terlambat karena Arya bermain game lama, banyak mengobrol bersama teman di sekolah melalui WA sehingga tidurnya malam. Jadi kita analisis kasus yang pertama ini, Arya sering dapat terlambat ini. Ya. Jadi di dalam percakapan ini saya melakukan 3 tahapan yang tadi restitusi. Bagaimana menstabilkan identitas, bagaimana memvalidasi tindakan, dan bagaimana membuat keyakinan. Bagaimana kita menstabilkan identitas dengan bertanya kepada Arya, kenapa, bagaimana. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Rizka juga pernah kesiangan atau bahkan sering kesiangan. Tapi kita melihat, kita mari melakukan suatu solusi. Bagaimana caranya agar nanti Aryanya tidak kesiangan lagi? Bagaimana kita membuat keyakinan kepada Arya agar tidak kesiangan, agar tidak datang terlambat?
dengan memunculkan solusi-solusi dari Arya. Ternyata Arya ini memang sudah besar, dia mampu mengungkapkan solusinya sendiri. Saya tidak akan bobo malam, main game tidak lama, tidak mengobrol banyak di HP WA bersama teman. Karena Arya ini sudah besar, sudah tahu bagaimana cara mencari solusinya, jadi bisa mencari alternatif solusinya sendiri. Nah, di sini tanggapan dari Arya sendiri adalah setelah saya mendapatkan segitiga restitusi di sini, terima kasih Bu Rizka telah mencarikan solusi dan kita membuat keyakinan bersama-sama bagaimana agar Arya kedepannya tidak kesiangan. Kita lihat dari faktor intrinsiknya sendiri Arya, apakah perbuatannya itu terus dilakukan, apakah akan diulangi dan diulangi lagi setelah melakukan segitiga restitusi ini. Nah ini tadi dari bahasa yang diungkapkan Arya ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya. Terima kasih Bu Rizka sudah mencari solusi. Saya tidak akan main game lama dan tidur malam lagi agar saya tidak datang terlambat ke sekolah. Wassalam, dadah. Itu kata Arya. Selanjutnya di sini ada untuk masalah yang kedua, karena kemarin mengambil masalahnya dua. Ini adalah kasus rambut Rangga. Yang pertama panjang, yang kedua merah. Di sini ternyata alasan rambut merah itu adalah teman-teman bermain sama saya di sekolah itu agar bisa berfoto dan gaya. Itu kata Rangga itu. Jadi kenapa? Apa alasannya? Ternyata biar di fotonya gaya kalau rambut merah. Itu kata Rangga ini. Alasan dari Rangga. Jadi kan nanti biar di sini rambutnya merah dan biar dipoto juga rambutnya sama dengan teman karena waktu libur bilang gitu. Jadi kemarin itu pada saat libur panjang itu ternyata Rangga mempunyai teman-teman di lingkungan rumahnya dan teman-temannya itu rambutnya merah-merah dan panjang. Kenapa? Kita tanya juga ke Arya, kan masih libur, jadi kita tidak bisa menyalahkan Rangga kenapa rambut panjang dan merah, karena Rangga juga mempunyai alasan, kan libur sekolah, kan tidak masuk. Nah jadi contoh-contoh kegiatan kejadian seperti itu, cara penyelesaiannya kita cari dulu alternatif, cari dulu solusi, tanyakan dulu alasannya. Jadi kita itu tidak sebagai seorang guru yang penghukum kepada siswanya. Nah ini dialog juga bagaimana tadi seperti Arya, Rangga juga bagaimana menstabilkannya. Dan setelah kegiatan berdialog melalui segitiga restitusi, Rangga rambutnya dipotong dan pada hari Senin sudah kembali hitam karena janji Rangga nanti masuk sekolah rambut akan hitam kembali dan akan dipotong. Jadi adanya faktor dari internal dan intrinsik dari Rangga sendiri, bagaimana dia melakukan rambutnya seperti itu. Jadi kita ingat ya, untuk ke siswa itu tidak langsung menyalahkan. Kita cari tahu dulu, stabilkan dulu, validasi dulu kebutuhannya apa, karena ada kebutuhan Rangga di sini yang harus kita penuhi. Kebutuhan Rangga yang harus kita penuhi yaitu biar dipoto gaya bersama teman-teman. Itu adalah kebutuhan Rangga, karena kita juga mempunyai kebutuhan dasar manusia yang tadi 5. Rangga juga ada kebutuhan dasar karena biar gaya, karena biar bisa dipoto sama teman-temannya, dan karena sedang libur sekolah juga gitu. Jadi ini sedang melakukan segitiga restitusi. Ini tanggapan dari Rangganya, mencari solusi. Rambut saya tidak akan merah lagi sehingga saya akan pergi ke sekolah dengan rambut berwarna hitam. Ini solusi yang diberikan dari Arya sendiri. Jadi kita lihat dulu solusinya seperti apa. Nah, itulah Bapak dan Ibu guru hebat, apa yang bisa saya paparkan tentang praktik baik penggunaan pembelajaran itu di dalam menggunakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan ada masukan atau umpan balik dari Ibu dan Bapak guru hebat di sini yang bisa memberi tanggapannya, masukannya, ataupun umpan balik yang sifatnya membangun untuk saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan itu sifatnya dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah. Saya tunggu umpan baliknya.
tanggapan, pandangan maupun masukan dari ibu bapak guru hebat. Karena kita ingat di sini kita sedang berkolaborasi, kita bukan sedang berkompetisi, dan kita di sini sedang belajar dan tentunya berbagi untuk mencapai kegembiraan yang nantinya akan menghasilkan suatu karya yang menjadi suatu keberkahan di yaumil akhir nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Bu Rizka terhadap materinya yang luar biasa ini ya, yang Masya Allah. Ini semakin menyemangati kita sebagai Bapak Ibu guru untuk lebih memotivasi supaya kita lebih memaksimalkan dalam pembelajaran kepada anak didik kita. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan memfasilitasi Bapak Ibu rekan sekalian untuk membuka 2 termin pertanyaan. Bukan balik, saya buka 2 termin yang terdiri dari 3 dulu tanggapan dari Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mangga Bapak. Ya, terima kasih. Kalau dia dari judulnya tadi kan memberikan hanya yang saya tangkap tadi yang punishment juga akhirnya boleh dilakukan, atau yang yang pertama yang punishment itu diberikan ya, saya kira itu tidak masalah ya, kalau menurut saya tahu. Karena itu kan berjalan seiringan seperti pengayaan dan media selalu berjalan beriringan. Ada salah seorang teman saya yang memasukkan anaknya ke pesantren. Dia ingin anaknya menjadi aktif ya. Dari SMP kelas 1, ketika SMP kelas 3 ternyata pencapaian hafalannya masih sedikit jauh dari 37 baru 7 juz. Terus itu dia mencari cara bagaimana caranya, lalu dia mencari apa keinginan anak tersebut dia supaya untuk memacu prestasinya. Lalu dia tahu bahwa anak tersebut ingin motor baru, motor mewah. Ini kisah nyata ya. Nah, sudah kelas 3 dia diberitahu oleh ayahnya, kamu kalau bisa 30 juz selesai nanti SMA kelas 3, bapak belikan motor mewah baru plus 10 juta untuk modifikasinya. Ketika dia kelas 3 SMP betul, SMA betul, dia lulus 30 juz tambahan ya. Oleh bapaknya diberikanlah motor mewah plus 10 juta untuk modifikasinya, dan dia kuliah bebas di mana saja yang penting kamu 30 juz ya. Nah, itu kan berarti kan reward itu berpengaruh ya. Seiring dengan prestasi yang tuh pertama. Yang kedua, di tim sepak bola kita apa U17, U19 lalu ada bonus yang diberikan yang dijanjikan. Kalau ini menang, kita menang juara satu, nanti tiap pemain dikasih bonus 1 miliar. Tidak mau kan? Aja bersemangat tiap pemainnya kan. Nah, untuk reward tersebut, jadi itu reward betul memang dibutuhkan juga ya. Termasuk yang lain-lainnya juga menunjukkan bahwa itu memang lebih berperan ya. Terus yang menangani juga tadi pernah juga dulu menangani knalpot brong dulu. Kita kan pasang di depan kan, tidak boleh memakai knalpot brong. Terus si Rangga sama si Ria itu memakai. Dulu pernah sih sama tulis manggil. Apa alasannya? Ujungnya sudah saya bilang nanti kalau kamu sama polisi itu motornya dirampas. Kamu nggak bisa motor lagi. Nah, kalau sudah itu baru dia ketakutan, ngerti? Ya tidak alasan lagi. Besoknya baru diganti. Nah, itu berarti
kan? Dia takut akan sesuatu kan? Berarti itu kan maksudnya panis. Kan? Jadi menurut saya dua-duanya itu tetap dipakai. Ya, baik punishment maupun reward ya. Bisa supaya lebih jelas bisa yang pertama tadi tampilan bisa dilihatkan kan? Ini untuk saya saja, nggak tahu yang lain ya. Dia yang ada soundtrack apa yang ditarik. Nah ini setuju ya, memang sampai aku ya. Kenapa sekarang orang-orang memakai helm tadi kan untuk keselamatan? Kenapa banyak yang tidak mau memakai helm? Oleh polisi kan di kan apa? Helm. Termasuk perempatan juga, Pakumi. Kenapa tidak boleh buka lampu merah? Ya. Ada dulu yang bilang lampu merah hilang. Kenapa? Lampu merah kalau aja. Saya tidak tahu ada bapak di sini. Karena lampu merah ya. Nah, untuk selamatkan dia sendiri, maka dikasih punishment berupa tilang. Ya gitu. Nah ini saya setuju ini dua-duanya kalau menurut saya ya pemberian posisi memberikan penghargaan atau memberikan pelajar yang baik itu dua-duanya saya setuju ya itu benar nggak tahu itu bukan saya yang hanya ya terima kasih Arif Terima kasih Bapak atas harapannya. Sekarang satu-satu dulu ya Pak, biar langsung ditanggapi langsung oleh Ibu Rizka ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan dan pertanyaan atau masukan Pak Ibu. Baiklah, di sini saya akan menanggapi. Terima kasih Bapak hebat telah memberi tanggapan, masukan serta memberikan kepada saya suatu keynote gitu seperti itu. Di sini kita garis bawahi dalam awal-awal pemaparan di sini kita tidak ada yang benar, tidak ada yang salah karena kita di sini sama-sama belajar. Itu. Ini pun terkait ini adalah apa yang terdapat di LMS. Karena LMS ini kita evaluasi, kita analisis kembali seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan. Kenapa di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu dikali. Kita lihat kepada faktor internal, intrinsik dan faktor ekstrinsiknya. Tadi saya kan menjelaskan apa yang ada di dalam siswanya. Karena untuk faktor internal di dalam siswa itu tidak akan kita bisa gambarkan. Kita lihat ke dalam hati siswa itu kan kita susah. Makanya kita bagaimana memunculkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri kita. Karena yang tadinya seperti tadi, apakah suatu reward itu memang bagus? Bagus, karena di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Boleh dilakukan juga, mangga. Bagaimana kita mengelaborasi? Berarti alhamdulillah hari ini Bapak sudah mengelaborasi materi yang telah saya sampaikan hari ini. Tepuk tangan dulu buat Pak Eri. Karena kalau cirinya mengelaborasi akan ada masukan, akan ada tanggapan terkait apa yang telah disampaikan. Bapak telah mengelaborasi. Di sini saya garis bawahi juga, tidak ada yang benar atau salah. Saya tidak akan menyalahkan Bapak karena Bapak mempunyai argumen seperti itu. Mangga, baik-baik saja. Dan itu juga bisa diterapkan. Karena kita di sini atau saya sendiri bagaimana ingin memunculkan nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam diri saya, khususnya ada di dalam siswa. Bagaimana yang tadinya helm itu, yang tadinya hanya takut atau knalpot bisik itu, yang tadinya takut polisi atau jangan seperti itu, menjadi suatu yang ada di dalam nilai diri, suatu kebutuhan saya. Saya karena takut kecelakaan. Tadi yang masker tadi, ataupun tadi yang bising itu. Jadi bagaimana kita mengeksplor di dalam diri kita, karena sistem di grup penggerak itu adalah sistem yang merdeka, mulai dari mandiri, eksplorasi, demonstrasi sampai nanti ke aksi nyata ada di dalam poin-poin merdeka itu. Jadi di sini saya tidak akan menyalahkan Bapak. Terima kasih atas masukan, atas apa yang masukan Bapak yang telah sampaikan gitu. Karena kita kembalikan kembali kepada Bapak dan Ibu guru hebat di sini. Apakah akan memunculkan nilai-nilai kebajikan
kebajikan yang ada di dalam diri kita? Apakah akan hanya memunculkan suatu kepatuhan, ketaatan, atau karena ingin mendapatkan uang 1 miliar? Apakah karena ingin mendapatkan motor? Jadi nilai kebajikannya tidak ada karena ingin mendapatkan penghargaan saya. Itu maksudnya Pak. Jadi bagaimana kita memunculkan yang ada di dalam diri kita, bagaimana di dalam murid kita agar muncul dari selangkah yang tadi nilai-nilai kebajikan itu Pak. Gitu. Seperti itu Bapak. Jadi kita di sini kan ingat tadi Rambe, belajar, berbagi, berkolaborasi, berkarya, bergembira dan berkah. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bu Tiara. Kembalikan. Oh iya, yang di WLD. Jadi Iya, Bapak Ibu yang di WLD masih adakah? Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu WLD, masih ada? Untuk mempersingkat waktu kita refleksi untuk tulisan. refleksinya dari rekan sejawat dan dari saya ya. Di sini saya akan merefleksi berhubung karena waktu itu tidak bisa dipersingkat ya. Mohon maaf Bu Tiara. Kita memaksimalkan waktu mungkin bahasanya, bukan dipersingkat karena waktu akan tetap berjalan. Kita memaksimalkan waktu sekarang yang sudah jam 3. Di sini saya akan langsung merefleksi, nanti juga saya meminta bantuannya kepada Bapak Ibu guru hebat untuk merefleksi dari apa yang telah saya sampaikan. Di sini saya akan merefleksi menggunakan 4P. Yang pertama dari perasaan. Perasaan saya hari ini alhamdulillah senang, alhamdulillah tenang, alhamdulillah lempeng, alhamdulillah juga semangat melihat Ibu dan Bapak guru hebat di sini bisa berinteraksi, bisa berkolaborasi dengan saya, tentunya bisa belajar bersama saya dan ada umpan balik untuk saya gitu. Perasaan saya, peristiwa yang saya alami hari ini, saya bisa mendiseminasikan praktik baik implementasi segitiga restitusi dalam pembelajaran untuk kelas besar. Untuk pembelajarannya di sini adanya berbagai argumen, adanya mengelaborasi, sudah memunculkan adanya pemahaman atau bahkan sampai memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam Bapak Ibu sekalian di sini, agar kita yang nantinya akan mencapai suatu lillah menjadi suatu keberkahan. Dan pembelajarannya, yuk belajar sama-sama dari sini. Kita menggunakan 3M, mulai dari diri, mulai dari hal terkecil, dan mulai dari sekarang. Kita melaksanakan suatu perubahan itu, kita laksanakan mulai dari diri kita, hati kita sebelum ke orang lain. Terima kasih, itu refleksi yang bisa saya berikan kepada Bapak dan Ibu guru hebat. Saya meminta umpan balik dan refleksinya dari Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Bu Tia. Bapak Ibu silakan untuk selanjutnya refleksi ada silakan. Saya akan mencoba memberikan refleksi dari kegiatan ini, di mana pada kesempatan ini kita semua sudah mendengarkan paparan Bu Rizka yang begitu berbobot ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan di sini, sekaligus juga apa yang dipaparkan oleh Ibu Rizka itu dapat menggugah mindset kita, dapat menggugah pola-pola pikir kita, sehingga apa yang telah kita lakukan sebagai seorang guru, tindakan-tindakan kita yang selama ini dianggap salah oleh kita bisa merefleksikan diri bahwa oh geningan kurang dilakukan teh salah, oh geningan seharusnya seperti itu. Mungkin kalau dahulu mungkinnya anggapan-anggapan tentang yang kita lakukan itu sah-sah saja atau benar. Sementara sekarang seiring dengan
adanya perkembangan zaman dan adanya hukum-hukum yang telah berubah, bahwa misalnya kita kalau memberikan hukuman kepada anak itu tidak baik, atau misalnya kita memberikan teguran di mana teguran itu agak keras terus misalnya menimbulkan sakit hati kepada anak, juga itu kurang baik. Jadi mulai dari sekarang mungkin kita sudah terbuka ya, pola-pola pikir kita, bahwa kedepannya semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini dapat merubah pandangan kita, dapat menjadikan kita sebagai seorang guru yang lebih profesional, yang mengerti dan memahami apa itu kedudukan sebagai seorang guru. Kita betul-betul memposisikan kita sebagai guru itu kepada anak sebagai manajer, di mana kita bisa memimpin mereka untuk mencapai perubahan dalam baik dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku mereka. Demikian Bu Rizka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya juga mau menyampaikan refleksi ya dari pematerian yang dibawakan oleh Bu Rizka. Kalau menurut anak zaman sekarang materinya itu sangat daging ya Ibu Bapak. Jadi maksudnya kalau daging itu protein ya, macam jadi sangat apa ya, sangat dalam dan memang diperlukan gitu ya untuk kita sebagai guru hebat ya di kurikulum Merdeka agar menciptakan peserta didik yang ternyata harus memiliki karakter disiplin yang positif. Jangan sampai apa yang kita ajarkan kepada anak-anak atau bahkan yang kita contohkan ternyata itu termasuk terhadap disiplin yang negatif gitu, atau ternyata yang dampaknya negatif. Sedikit tadi ingin menanggapi pandangan Pak Eri tentang pemberian penghargaan. Sebenarnya kalau sudut pandang saya menerima pematerian dari Bu Rizka bahwa itu tergantung lagi terhadap tujuannya. Kalau memang ternyata untuk karakter disiplin, sepertinya itu memang kurang baik ketika kedisiplinan itu muncul karena sesuatu atau karena barang, karena uang dan sebagainya. Tapi kalau misalkan suatu penghargaan itu ingin dimunculkan untuk meningkatkan motivasi, misalkan untuk ulangannya bagus atau apapun itu, mungkin bisa masuk saja. Jadi kita selaku guru yang bisa menempatkan penghargaan itu lebih tepat atau cocok di mana. Mungkin intinya dari pematerian yang Ibu Rizka sampaikan sangat luar biasa dan ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.